menjadi imam sholat dalam keadaan normal itu pemandangan yang biasa. Tapi ketika menyaksikan seseorang menjadi imam sholat sambil membaca Al-Quran khusus huruf Braille, maka sebuah sengatan luar biasa menusuk iman menghaturkan takjub. Pemandangan seperti inilah yang di bulan Ramadan ini mengguncang kalangan netizen ketika melihat sebuah video yang menunjukkan seorang tunanetra menjadi imam sholat sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang diraba oleh tangan kanan. Sontak saja video ini pun hangat menjadi perbincangan, bahkan heboh menarik perhatian dunia termasuk pula sederet selebriti Indonesia. Inna Allah ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Masya Allah, luar biasa. Itu jadi balik ke diri kita, melihat diri kita lagi. Kita yang alhamdulillah diberikan luar biasa sempurna, tidak ada kekurangan, dan seharusnya itu menjadi acuan buat kita gitu, untuk apa ya, untuk beribadah lebih baik, lebih bagus gitu, lebih khusyuk dan lebih menimba ilmu lagi. Suatu hal yang luar biasa, karena memang syaratnya menjadi imam dia harus tartilnya jelas dan menguasai ilmu agama, ilmu bagaimana ilmu menjadi imam. Dan yang saya lihat tadi adalah memang betul-betul dia memang seorang imam. Yang pasti sih takjub lah, bukan tidak menghalangi mereka-mereka ini yang memiliki disabilitas untuk menjadi seorang imam gitu. Bahkan dengan segala kekurangannya dia bisa sambil ngebaca ayat-ayatnya tapi sambil ngeraba dan ngebaca juga. Jadi itu satu hal yang hebat banget sih. Ya, bagi manusia biasa yang memiliki jasmani sempurna, membaca kitab suci Al-Quran adalah hal yang biasa. Tapi bagi para penyandang tunanetra, bisa membaca dan menyelami makna kitab suci Al-Quran adalah sebuah keistimewaan yang mahal. Karena selain harus membaca Al-Quran dengan huruf khusus Braille, jarang sekali ada lembaga atau sekolah khusus para tunanetra yang mengajarkan Al-Quran. Kesulitan inilah yang konon mengilhami sebuah yayasan di kawasan Tangerang untuk mendirikan pondok pesantren khusus bagi anak-anak tunanetra. Menyisakan pemandangan luar biasa sekaligus menakjubkan di bulan Ramadan. Ini adalah salah satu kegiatan yang kita berikan di yayasan ini. Kegiatan ini adalah pembelajaran membaca Al-Quran Braille dari tingkat dasar hingga tingkat mahir. Dan saat ini ada saudara Tion Iswanto dari daerah Brebes, Jawa Tengah. Tion Iswanto ini ketika masuk ke dalam pesantren Tahfiz Hadratul Makrufin, dia ini memang sudah bisa membaca Braille Latin ya. Nah, bagi yang belum bisa, kita harus ajarkan dulu huruf Braille Latin dari A sampai Z sampai bisa membaca dengan cukup lancar. Sehingga setelah itu baru kita ajarkan membaca Al-Quran Braille. Nah, di sini kita kasih pembelajaran Al-Quran Braille dari mulai pengenalan huruf hijaiyah, berbagai macam harokat-harokat hingga tajwid. Memiliki kekurangan bukan berarti tidak mampu, gitu. Justru dengan kekurangan luar biasanya bisa menunjukkan kelebihannya. Dan ya itu menjadi tolak ukur seharusnya buat kita yang punya apa ya, kelebihan. Dan mengejutkan, mengajarkan Al-Quran Braille bukanlah sebuah hal yang mudah. Bagaimana tidak, selain harus memotivasi mental anak-anak penyandang tunanetra yang kerap minder atau rendah hati, Al-Quran Braille juga masih langka hingga memiliki harga yang mahal untuk dijangkau. Bayangkan saja, untuk satu buah kitab Al-Quran Braille bisa mencapai harga Rp1.500.000. Sebuah angka yang mahal bagi para murid tunanetra yang rata-rata berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi di mana ada niat, disitulah jalan selalu dibukakan Sang Khalik. Demi mendidik lebih dari 100 murid tunanetra, yayasan pun berusaha mencetak Al-Quran Braille dengan tangan sendiri agar lebih terjangkau. Nah, ini ruang percetakan kami. Kami memproduksi Quran Braille di sini. Untuk memiliki Quran Braille 1 set 30 juz saat ini membutuhkan kocek 1,8 juta. Itu dengan terjemah.
gitu. Sedangkan Quran Braille tanpa terjemah yang ukurannya setengah dari Quran Braille yang pakai terjemah itu lebih simpel, buat mobile sangat bagus sekali. Itu 1,1 juta. Nah, dengan biaya seperti itu kan kami tidak mungkin menuntut teman-teman tunanetra untuk membayar ya, sehingga kami cari donatur yang siap membantu memproduksikan Quran Braille. Sebelum mereka tahu bahwa ada komunitas tunanetra yang berkumpul seperti di sini, mereka itu merasa minder gitu. Tidak sedikit juga yang masyarakat yang respect dengan kami gitu. Artinya ketika kami mendapatkan diskriminasi atau mendapatkan perbedaan-perbedaan yang terkait pelayanan atau mungkin terkait dengan peraturan dan segala macam, itu untuk kondisi negara berkembang seperti Indonesia memang sudah sering ya terjadi itu. Allah menciptakan sesuatu itu pasti tidak sia-sia. Allah menciptakan manusia itu dengan kelebihan dan kekurangan, karena manusia adalah sempurna di atas ketidaksempurnaan. Jadi saya rasa itulah mahal besarnya Allah. Ya, di balik setiap kesulitan selalu ada lapang hikmah yang diberikan Sang Khalik. Dengan mempelajari Al-Quran Braille dan bersekolah, kini ada banyak para penyandang tunanetra yang bisa hidup layak di tengah masyarakat, bahkan berprestasi. Karena sejatinya, Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan, lengkap dengan hak prerogatif untuk memilih, meratapi kekurangan dan tidak bersyukur, atau justru membalik kekurangan menjadi kelebihan dan menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi semesta. Banyak yang sudah sarjana, bahkan jadi PNS juga sudah banyak gitu, yang berwirausaha juga sudah banyak. Kayak gitu Mas. Jadi alumni kami kalau angkatan berapa sudah banyak sih. Kalau kita tunanetra ini di dunia ini masih banyak yang mau bantu, mungkin nuntun kemana. Tapi nanti kalau sudah kita juga buta di akhirat, Masya Allah, itu yang lebih jangan sampai terjadi seperti itu. Itu jadi upaya kita menjadikan teman-teman untuk dia biar buta di dunia tapi jangan buta di akhirat. Subhanallah. Saya lihat ya, orang-orang yang mengurus teman-teman tunarungu, tunanetra, itu saya lihat hati mereka luar biasa, kesabaran mereka luar biasa, dan tentu pahalanya luar biasa besarnya. Kita ngurus orang awam, orang normal aja susahnya kayak gimana, ini ngurus orang yang Allah berikan kekurangannya. Jadi saya doakan ya, semoga Allah Ta'ala balas semua kebaikan-kebaikan ustadz-ustadz, teman-teman yang berkhidmat untuk teman-teman kita yang kurang secara fisik. Momen sahur rupanya justru menggoretkan cerita harmonis di rumah Dude Harlino dan Alisa Subandono. Sibuk mengurus dua buah hatinya, tak jarang Alisa kelelahan hingga ketiduran jelang sahur. Tapi uniknya, Dude memiliki trik mesra untuk mengajak istri dan putranya menjalankan sahur dengan semangat. Lantas seperti apakah kehangatan dan bahagianya momen sahur di rumah keluarga Dude Harlino? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.
Romantis menjemput pahala, itulah yang mewarnai rumah pasangan selebriti Dude Harlino dan Alyssa Soebandono setiap kali Ramadan tiba. Ya, harus membagi tenaga dan waktu antara syuting, ibadah Ramadan dan keharmonisan keluarga. Tak jarang Dude Harlino pun kelelahan. Tapi alih-alih mengeluh, Alyssa sang istri justru dengan sabar dan mesra berusaha menyiapkan puasa dengan cara-cara yang tak biasa. Pemandangan seperti inilah yang terekam oleh kamera tim Hotshot ketika menengok rutinitas puasa Dude dan keluarga. Melihat Dude tertidur di sofa karena kelelahan pasca syuting, Alyssa membangunkan sang suami untuk sahur dengan gaya yang mesra seperti berikut ini. Assalamualaikum pemirsa Hotshot. Nah, ini karena sekarang sudah jam 3 pagi menjelang sahur. Terus Kak Dude juga ketiduran di sofa. Jadi saya sekarang mau bangunin Kak Dude karena udah waktunya sahur. Nah, kita lihat yuk. Kak Dude tuh baru pulang syuting, jadi kayaknya kecapean terus ketiduran di sofa. Yuk. Ini dia. Kak, sayang, bangun yuk. Sekarang saya cuci muka dulu supaya lebih fresh, supaya nggak kalah sama Ica freshnya. Memasuki ruang makan, Dude pun disambut dengan menu makanan favoritnya, yaitu rendang paru. Ya, sebagai putra Minang, selain berusaha membiasakan diri dengan menu makanan Alyssa yang bernuansa Jawa seperti sayur asem, bakwan hingga ayam goreng, tapi Dude juga dimanjakan Alyssa dengan menu sahur yang bernuansa masakan Padang, yaitu rendang paru, yang langsung saja dimakan dengan lahap oleh Dude, menyisakan pemandangan unik harmonis. Karena sang putra sulung Rendra yang belum wajib memasuki usia puasa, turut menikmati momen sahur dengan penuh harmonis sebagai bagian pelajaran puasa dini. Nah, ini nasi biasa lah ya, terus ada sayur asem, ayam goreng, bakwan jagung, telur balado, rendang paru, tahu sama kentang. Lihat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rendra sendiri dong, Rendra makan sendiri, abang yang makan sendiri. Ayo lagi. Sekarang abang ya. Kalian memperkenalkan ini namanya sahur gitu. Karena nanti pasti dia akan mulai bertanya kok jam segini makan gitu. Sahur itu apa? Puasa itu apa? Gitu. Ya memang rutinitas kalau di bulan suci Ramadan salah satunya kan memang makan sahur, dan sahur itu kan punya keberkahan tersendiri. Jadi walaupun capek dan ngantuk, tapi memang kita harus mengusahakan bangun untuk makan sahur. Nah, ini tadi kebetulan karena baru pulang, kemudian tiduran di sofa, ada bidadari yang bidadari. Dia turun dari tangga. Menyiapkan makan sahur dan membangunkan pangerannya. Gitu. Pangeran siapa? Iya, saya, pangeran. Pangeran. Uniknya usai menyantap menu sahur bukan berarti peluang untuk istirahat bagi Dude. Menggandeng sang istri, Dude memanfaatkan waktu untuk melakukan tadarus Quran, menciptakan suasana mesra menjemput pahala di bulan suci Ramadan. Nah, ini karena ada waktu beberapa menit, jadi kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini bulan yang di mana diturunkan Al-Quran, maka alangkah baiknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yuk kita ke ruang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Inna
وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Ya Allah, taburi aku dengan iman. Menit demi menit berlalu, azan subuh menandai usainya waktu imsak pun tiba. Setelah sama-sama mengucapkan niat puasa Ramadan, Dude dan Alisa pun kompak menjalankan sholat subuh dengan harmonis, menciptakan sebuah pemandangan indah yang menenteramkan sekaligus menjadi obat hati, meski lelah karena harus membagi tenaga antara kerja di lokasi syuting dan mengejar ibadah di bulan Ramadan yang menjanjikan pahala berkali-kali lipat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Harapannya kita bisa beribadah sebaik mungkin. Terus yang kedua, kita betul jadi orang tua yang baik buat anak. Yang paling penting setiap hari baca Quran. Jadi jangan sampai melewatkan hari-hari tanpa membaca Quran. Kalau bisa 1 hari 30 juz. Kalau sempat waktunya. Tapi paling enggak ya kita berusaha sebanyak mungkin lah membaca. Karena di bulan ini pahalanya dilipat gandakannya luar biasa sama Allah. Jadi ini kesempatan. Sebenarnya sayang kalau dilewati. Pemirsa Hotshot, terima kasih sudah datang ke rumah kami dan melihat sahur di rumah. Ya, dan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah kita dengan baik ya, mudah-mudahan. Dan ditunggu kedatangan berikutnya. Betul. Mungkin kalau sekarang sahur nanti berbuka bisa datang ya. Atau pas Idul Fitri. Oh betul ya, dengan kue-kuenya ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarnya itu nggak perlu kita lihat gitu, nggak perlu kita umbar juga berapa besar yang udah kita lakukan. Tapi yang harus kita pikirkan adalah hasil dari apa yang kita lakukan ini nantinya. Sibuk syuting dan berpuasa Ramadan bukan alasan untuk lelah dan kekurangan tenaga. Itu pula lah yang dilakukan artis Amar Zoni. Meski didera kesibukan padat syuting stripping sinetron Anak Langit, tapi tak membuat Amar mengisi puasa Ramadannya dengan banyak-banyak istirahat, tapi justru kerja keras ekstra. Pasalnya, Amar Zoni sedang berusaha merampungkan film pendek yang digarapnya di tengah kesibukan ibadah Ramadan dan syuting. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan film pendek gue sama Datu sama teman-teman yang lain semuanya. Jadi sekarang kita lagi tahap pengeditan bersama Datu, guru gue di sini yang akan emang harus Datu ya. Kita harus cross check terus ya. Serunya banyak drama sih. 10% lagi kita udah hampir finishing akhir gitu. Jadi memang harus bener-bener semakin tinggi pohonnya, kalau kata pepatah kan memang semakin banyak anginnya. Jadi nah ini semakin hampir mau selesai semakin tinggi juga ininya. Iya Dato ya. Urusannya. Godaan tantangannya banyak banget. Uniknya demi film pendek bertema silat tradisional khas Minang tersebut, kabarnya Amar pun rela menggelontorkan budget yang tak main-main hingga ratusan juta rupiah. Sebuah angka yang mampu mendulang fantastis mengingat durasi film pendek yang jauh lebih pendek dari film layar lebar yang berdurasi lebih panjang. Ya alhamdulillah, sesuatu lah. Jadi ya lo mengartikan sendirilah, karena kan seperti gue bilang VIP semuanya emang harus VIP. Kita menteri talent juga VIP Dato, ya nggak Dato? Besarnya itu nggak perlu kita lihat gitu, nggak perlu kita umbar juga berapa besar yang udah kita lakukan.
Tapi yang harus kita pikirkan adalah hasil dari apa yang kita lakukan ini nantinya. Insya Allah kalau keluarnya ini di bulan Ramadan itu kan bulan suci. Insya Allah keluar film pendek ini juga suci. Asik. Ya kan? Terus amal ibadahnya kita ditambah, pencucian dosa di bulan Ramadan ini. Jadi semoga film pendek ini keluar juga bisa sama gitu ya kan. Menjadi nilai plus juga untuk silat itu. Oke pemirsa, thank you banget udah datang ke rumah gue dan ngelihat office gue, pengeditan film pendek gue Zero to Hero, Easy Production, dan ngeliput bagaimana gue menyambut bulan puasa tahun ini. Dan sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jassi Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadan, tayang mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.